Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kita akan mempresentasikan hasil dari KPI kita atau Key Performance Index dengan UMKM Toko Putro Klecok. Eh, jadi di kelompok 8 ini ada Benaya dengan NIM 2210111182. Terus ada saya sendiri, Veita Najla Karunisa dengan NIM 2210116588. Selanjutnya ada Feby Rinjani dengan NIM 2210116072. Dan terakhir ada Kansa Kayla Kenania dengan NIM 2210116074. Next, jadi toko yang kita pilih atau toko Putra Kleko adalah usaha agen sembako yang menyediakan beragam kebutuhan pokok dengan jam operasional mulai dari pukul 7 pagi hingga 18.00 atau jam 6 sore. Toko ini melayani pelanggan setiap hari kecuali hari Minggu, ketika toko libur. Dengan produk berkualitas dan harga yang bersaing, Toko Putra Kleco bertujuan membantu masyarakat sekitar dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan mudah dan nyaman. Selanjutnya ini ada tabel penjualannya. Jadi di sini ada target penjualannya. Yang pertama indikatornya ada penjualan, yang kedua ada promosi, ketiga ada kualitas produk, dan yang terakhir ada absensi. Jadi target penjualannya itu 100%, promosinya pun 100%, dan kualitas produk sama absensinya juga 100%. Tapi aktualnya yang sesuai dengan target yaitu penjualannya sama-sama 100%. Dan di promosi aktualnya hanya mencapai 80%, kualitas produk juga mencapai 100%, dan absensinya masih 87,5%. Dan bobot masing-masing indikator tersebut penjualan 40%, promosi 10%, kualitas produk 20%, dan absensinya 30%. Jadi total 4 indikator itu sama dengan 100%. Terus persentase pencapaiannya untuk penjualan udah sama sesuai dengan bobotnya 40%. Untuk promosi dia masih di 8%, belum sesuai dengan bobot promosinya. Terus yang ketiga, kualitas produknya, bobotnya sama-sama sesuai dengan persentase pencapaiannya. Dan absensinya, persentase pencapaiannya masih 2,26,25%, sedangkan bobotnya 30%. Jadi total persentase pencapaiannya baru 94,25% dari 100%. Terus penjelasannya, jadi eh, target penjualan ditetapkan sebagai 100%, yang artinya toko diharapkan mencapai penjualan penuh sesuai dengan sasaran yang ditentukan. Terus pencapaian aktual untuk penjualan adalah 100%. Berarti toko ini udah berhasil memenuhi target penjualan sepenuhnya, tidak ada kekurangan atau kelebihan dari target yang ditetapkan. Eh, Hal tersebut menunjukkan kinerja penjualan yang sudah optimal. Untuk bobot penjualannya kan 40%. Jadi menunjukkan bahwa penjualan merupakan indikator yang paling penting dalam penilaian kinerja toko ini dibandingkan dengan indikator lain seperti promosi, kualitas produk, dan absensi. Dengan bobot sebesar ini, penjualan memberikan kontribusi yang besar terhadap pencapaian kinerja. Dan terakhir, persentase pencapaian untuk indikator penjualan dihitung dengan mengalihkan persentase aktual dengan bobotnya. Jadi persentase pencapaian itu hasil dari aktual dikali bobot sama dengan 100% dikali 40%, yang hasilnya 40%. Jadi nilai 40% ini kemudian ditambahkan ke total pencapaian kinerja toko. Karena penjualan tercapai sepenuhnya 100% aktual dan bobotnya tinggi yaitu 40%. Penjualan memberikan kontribusi yang besar terhadap total kinerja toko yang itu sebesar 40% dari total keseluruhan. Selanjutnya, Oke, selanjutnya yang kedua ada yang namanya target promosi. Nah, target promosi yang dilakuin sama toko Putro Kleco ini adalah 100%, yang berarti toko ini tuh berharap untuk mencapai seluruh rencana atau sasaran promosi yang udah ditetapin. Nah, tetapi persentase aktual dari pencapaian promosi ini adalah 80%, yang mana menunjukkan bahwa toko hanya mencapai 80% dari target promosi, yang berarti mungkin aktivitas promosinya itu belum tercapai sepenuhnya atau mungkin kurang efektif. Kemudian untuk indikator promosi itu punya bobot sebesar 10%, berarti promosi ini dianggap sebagai bagian yang penting juga dalam penilaian kinerja, tetapi tidak seberat indikator penjualan ataupun absensi. Kemudian untuk presentasi pencapaian untuk indikator promosi dihitung dengan aktual dikali bobot sama dengan 80% dikali 10%, sama dengan 8%. Berarti indikator promosi berkontribusi sebesar 8% terhadap total pencapaian kinerja toko. Kemudian yang ketiga, ada target kualitas produk. Nah, target dari kualitas produk yang ditetapkan adalah 100%. Kemudian, toko ini tuh juga berhasil untuk mencapai target secara penuh, yaitu 100%.
Kemudian, bobot untuk indikator ini adalah 20% yang berarti dia punya peran yang penting di tokonya, tetapi tidak begitu signifikan. Untuk persentase pencapaiannya itu 100% dikali 20% sama dengan 20%, yang berarti indikator ini punya pencapaian sekitar 20%. Kemudian untuk nomor 4, target absensi, ini dia 100% juga. Berarti toko ini diharapkan untuk melakukan semua aktivitas atau promosi yang telah direncanakan. Nah, pencapaian aktualnya juga 100% dan bobot indikatornya 20%. Untuk presentasi pencapaiannya juga sekitar 20% dengan aktual dikali bobot sama dengan 100% dikali 20%, yang berarti memberikan kontribusi sebanyak 20% terhadap total pencapaian. Oke. Selanjutnya itu ada KPI untuk kepala toko dan ini ada indikator-indikatornya serta ada targetnya dan aktualisasinya berapa. Yang pertama itu adalah tingkat retensi karyawan dan kehadiran serta produktivitas mereka. Jadi targetnya 90%, tapi pada aktualisasinya juga sudah mencapai 90%. Untuk tingkat pengendalian anggaran untuk biaya operasional seperti listrik, pengiriman, dan gaji, targetnya 100% dengan aktualisasinya 95%. Nilai kepuasan pelanggan berdasarkan survei atau ulasan, target itu 85% dan aktualisasinya itu melebihi dari targetnya 90%. Lalu yang keempat, tingkat ketersediaan produk dan pengurangan shrinkage atau kehilangan stok akibat pencurian, kerusakan, atau kesalahan penghitungan, targetnya itu 95% dan aktualisasinya 90%. Lalu ada KPI untuk kasir. Yang pertama itu ada ketepatan transaksi harian yang dibuat oleh kasir, targetnya 100% dan aktualisasinya 95%. Lalu ada rata-rata waktu yang dibutuhkan kasir untuk melayani satu pelanggan, targetnya itu 8 menit dan aktualisasinya itu 6 menit. Lalu ada jumlah transaksi yang berhasil, targetnya itu 20 transaksi yang berhasil, tapi aktualisasinya hanya 14 angka. Lalu ada tingkat kepuasan pelanggan, targetnya itu 100% dan aktualisasi 92%. Akurasi kas harian saat penutupan shift, targetnya itu 100% dan aktualisasi 95%. Lalu selanjutnya itu ada KPI staf gudang. Yang pertama ada ketepatan pencatatan stok barang harian, targetnya itu 100% dan aktualisasi 80%. Lalu rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menemukan dan mengambil barang yang dibutuhkan pembeli, targetnya itu 5 menit, aktualisasinya 3 menit. Kepatuhan dalam menerapkan sistem FIFO untuk barang, targetnya 100% dan aktualisasinya 90%. Lalu jumlah kerusakan barang selama penanganan di gudang dengan skala 1-5, targetnya 5 dan aktualisasinya 3. Dan yang terakhir ada efisiensi ruang penyimpanan untuk memaksimalkan kapasitas gudang dengan target skala 5 dan aktualisasinya di skala 4. Selanjutnya terdapat KPI staff service. Yang pertama yaitu waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk melayani satu pelanggan per menit, yaitu targetnya 10 menit, aktualisasinya hanya 8 menit. Yang kedua yaitu rata-rata waktu yang diperlukan untuk mengambil barang yang diminta pelanggan, targetnya per pelanggan 5 menit, aktualisasinya 2 menit. Yang ketiga yaitu ketepatan informasi produk yang diberikan kepada pelanggan, targetnya harusnya 100%, ternyata aktualisasinya 70%. Yang keempat yaitu kecakapan dalam menangani keluhan pelanggan skala 5, targetnya yaitu di skala 5, tetapi aktualisasinya hanya 4,5 sekian. Untuk keseluruhan KPI ini, terdapat area yang perlu perbaikan terutama pada ketepatan pencatatan stok, ketepatan transaksi, dan informasi produk di beberapa bagian. Selanjutnya terdapat kesimpulan. Yang pertama yaitu target penjualan tercapai sepenuhnya dengan aktual 100%.
dan bobot yang tinggi yaitu 40%. Ini memberikan kontribusi besar sebesar 40% terhadap total kinerja, menunjukkan bahwa aspek penjualan merupakan prioritas utama dan dikelola dengan sangat baik. Yang kedua yaitu target promosi tidak sepenuhnya tercapai. Dengan pencapaian aktual sebesar 80% dari target, dengan bobot sebesar 10%, indikator ini berkontribusi sebesar 8% terhadap total kinerja. Hasil ini mengindikasikan bahwa meskipun promosi berperan penting, ada ruang untuk meningkatkan efektivitas kegiatan promosi. Yang ketiga, indikator ini mencapai target sepenuhnya dengan aktual sebesar 100% dan bobot 20% yang menghasilkan kontribusi sebesar 20% terhadap total kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas produk dijaga dengan baik, memenuhi standar yang diharapkan. Yang keempat adalah absensi dengan pencapaian aktual sebesar 87,5% dan bobot sebesar 30%. Absensi memberikan kontribusi sebesar 26,25% terhadap total kinerja. Pencapaian ini menunjukkan area yang perlu ditingkatkan karena kehadiran staf adalah aspek penting untuk operasional yang optimal. Total kinerja yaitu total pencapaian keseluruhan mencapai 94,25% menunjukkan bahwa toko Puto Kroco secara keseluruhan memiliki kinerja yang baik, meskipun ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki, khususnya dalam promosi dan absensi. Toko ini sudah mendekati target kinerja yang diinginkan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.